Nisa Priscilla Wulandari. Aku adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Widya Dharma Pontianak. Nah, jadi di dalam video ini aku ditugaskan untuk membahas beberapa materi pembelajaran yang telah kami pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, apa aja sih perilaku konsumen yang harus kita pahami? Nah, simak video berikut ini untuk kalian dapat pemahaman lebih lanjut. Nah, dalam bab pertama ini aku akan membahas tentang consumer behavior atau persepsi konsumen. Nah, kita harus mengetahui dulu nih apa sih itu persepsi. Nah, persepsi merupakan cara pandang seseorang dalam melihat atau mengartikan suatu hal yang hanya bisa didapat lewat bantuan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Nah, menurut Coulter, persepsi adalah proses saat seorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi yang datang menjadi suatu arti sendiri untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan. Nah, apa sih yang namanya persepsi konsumen? Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Karena persepsi manusia sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang di dalamnya ada pengalaman, kebutuhan, nilai yang dianut, serta pengharapan. Dan ada juga faktor eksternal yang di dalamnya ada terdapat situasi, penilaian produk, dan sifat stimulus. Nah, persepsi konsumen tuh misalnya ketika kita melihat iklan produk pakaian di televisi, konsumen dapat secara stimulus dari panca indera penglihatan dan pendengaran. Nah, stimulus dari indera penglihatan terjadi saat konsumen melihat model dan memperkirakan bahan pakaiannya. Nah, sedangkan stimulus dari indera pendengaran berlangsung ketika konsumen mendengar musik dan tagline. Nah, ada juga yang namanya kepribadian konsumen. Apa sih itu kepribadian konsumen? Nah, kepribadian diidentifikasikan secara sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seorang menanggapi lingkungannya. Kepribadian mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Nah, sifat-sifat yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar dan kapan, di mana, dan bagaimana sifat mereka mengkomunikasikan produk dan jasa tertentu. Nah, terdapat 3 sifat-sifat kepribadian. Yang pertama ada mencerminkan perbedaan individu karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu yang merupakan kombinasi unik berbagai faktor. Nah, maka tidak ada 2 individu yang betul-betul sama. Yang kedua ada sifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian kita saat dewasa. Yang ketiga ada kepribadian dapat berubah. Nah, kepribadian ini dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga nih yang namanya teori kepribadian. Nah, teori menurut Freud, teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan yang mendorong yang tidak disadari didorong oleh dorongan dan dorongan biologi lainnya merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Nah, berdasarkan analisisnya, Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang saling mempengaruhi, yaitu ID, superego, dan ego. Nah, ada nih kepribadian teori kepribadian neo-Freud. Nah,
Penganut neopron percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentuk dan pembangun kepribadian. Alfred Adler memandang manusia berusaha agar dapat mencapai berbagai sasaran yang rasional yang disebutnya gaya hidup. Teori sifat teori merupakan awal pemisahannya dari pengukuran kualitifikasi yang menjadi ciri khas gambaran pengikut Freud dan neopron. Orientasi teori bersifat kuantitatif dan empiris. Nah, ada juga nih namanya keinovativan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Nah, keinovatifan konsumen adalah mereka yang cenderung menjadi orang pertama yang mencoba berbagai produk dan jasa. Nah, keinovatifan ini terdapat beberapa sifat kepribadian yang berkaitan. Yang pertama ada keinovatifan, yang kedua ada dogmatisme, yang ketiga ada karakter sosial, yang keempat ada tingkat stimulus optimum, yang kelima ada pencarian variasi dan kesenangan baru. Nah, terdapat faktor-faktor pembentuk kepribadian. Nah, ada faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seorang, yaitu unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia serta lingkungannya. Unsur yang kedua biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Nah, kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seorang. Sebab pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seorang. Kemudian watak manusia akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah pembahasan dari sesi 1. Kita lanjut langsung ke sesi 2, pembahasan tentang bab 1 ini. Yuk langsung aja ditonton. Di bab pertama sesi kedua ini kita akan membahas tentang pembelajaran, memori, pikiran, dan motivasi. Nah, kita harus mengetahui nih apa sih pembelajaran terlebih dahulu. Nah, pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Nah, jenis-jenis proses pembelajaran itu ada 2. Yang pertama belajar kognitif dan belajar perilaku. Nah, proses belajar perilaku terdiri atas ada beberapa proses nih. Yang pertama ada proses belajar klasikal conditioning. Yang kedua ada proses belajar instrumen conditioning atau applied conditioning. Nah, yang ketiga ada proses belajar vicarious learning atau observational or social learning. Nah, ada 3 konsep utama yang diturunkan dari proses pembelajaran classical conditioning, yaitu pengulangan, generasi stimulus, dan diskriminasi stimulus. Nah, apa sih memori atau ingatan? Nah, memori adalah sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Nah, proses memori itu dimulai dengan mengingat kode. Nah, sebuah kode adalah bagian tertentu dari informasi yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang. Nah, ketika kode diingat, kemudian ditransfer dari memori jangka panjang untuk memori jangka pendek sehingga seorang menjadi sadar akan informasi yang berkaitan dengan produk. Nah, ada juga nih namanya cara pemasar dapat membantu ingatan konsumen. Yang pertama ada pengulangan, yang kedua ada isyarat gambar, yang ketiga ada pembelajaran. Nah, kita masuk ke pemikiran sekarang.
Nah, pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, konsumen ketika akan membeli sesuatu barang seringkali memikirkan tentang beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada kebutuhan atau keinginan. Yang kedua ada informasi. Yang ketiga ada harga suatu produk. Yang keempat ada kualitas produk. Yang kelima ada review dari pembeli lain. Yang keenam ada waktu pengiriman. Nah, hal ini sangat menjadi pertimbangan bagi konsumen. Nah, ada motivasi. Nah, menurut Setiadi tahun 2003 mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi ini apa sih? Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Nah, ini mewakili alasan yang dimiliki seorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Nah, motivasi mendorong konsumen untuk membeli biasanya dipicu oleh ketegangan psikologis yang disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Thank you ya buat kalian semua yang udah dengar video dari aku. Semoga pembahasan materi tadi bisa berguna bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, subscribe ya guys video YouTube aku. Thank you.